perhitungan. Ya. Ya. Mirip ya? Perhitungan. Ini kalau ngomong perhitungan ini pelit nih. Mirip-mirip orang Minang. Oh gitu? Enggak. Nggak, jadi kalau pelit itu kata... Dunsana dari kampung. Jadi pertama cuma berapa hari. Lama-lama nginep. Nafas kalau nyanyi. Tapi jadi satu kelebihan aku. Jadi kayaknya orang-orang gitu, ih kalau nafasnya itu nggak kedengeran bukan Vina gitu. Ahmad Dhani. Ya. Terus ini mesti untuk buat teker Ahmad Dhani ini Once bocorin. Panggil Mama Ina. Subscribe, like, and comment YouTube channel Ambo Kadri. Sabana mantap. Ketemu lagi di podcast Ambo Kadri. Nah, kali ini Dunsana kita kedatangan tamu Vina Panduwinata. Pemain Saluang Rofi dipanggil langsung dari Istana Pagaruyuang. Wah, ini ada Saluang. Nah, ini Mbak Bendi. Membuat suasana seperti di Pagaruyuang. Pagaruyuang. Tapi ngomong-ngomong, kan kalau saluang ininya 4 ya bolongnya. Kalau ini namanya Oh, ini Bansi. Bansi. Oh, dia orang Sundanya tapi tahu. ini Bansi. Karena tadi nanya. Rustam Chaniago. Jadi kali ini kita akan bercerita tentang Lamang. Lemang. Kan ya. Dan sebenarnya Lamang itu bukan cuma di Sumatera Barat. Di Jawa Barat juga ada. Oh. Biasanya kita sebutnya apa sih, Mama Ina? Tape ketan ya? Di Jakarta juga ada. Ada. Betawi juga punya. Betawi ya. punya. Tapi kalau di Sumatera ini bilangnya lemang. Lamang tapai. Lamang tapai. Iya, oke. Itu biasanya dibuat pada saat apa itu? Nah, sebenarnya pada hari raya biasanya. Oh, Pada hari raya itu jadi seperti panganan lebaran gitulah. Oh, ini salah satu Makanan menu lebaran. ya, menu untuk lebaran. Cara buatnya sebenarnya nggak terlalu susah. Jadi bahan utamanya tuh ketan, pemena ya, kemudian ada santan, kemudian dikasih supaya ada rasanya, dikasih garam sedikit aja. Oke. Terus kita juga harus ada bambu. Bambu. Oh iya, ini bambu ya. Iya. Bambu muda, Oke. ya. Oh, bambunya ditambah di situ. Iya. Itu jadi ditanam di situ lamang tapainya. Jadi cara membuatnya itu seperti biasa lah. Beras ketan dicuci bersih semua, kemudian dicampur ketan santan, kemudian dikasih garam sedikit, diaduk lah biar rata. Masukin ke dalam sini. Kemudian di dalamnya si bambu ini kudu dilapisin Ini kan udah ada ininya. pisang. Di daun pisang. Iya, daun Daun pisang. pisang muda biasanya. Iya. Jangan yang tua dong. Jangan. Pakai yang muda aja. Iya. Ini udah Tapi bisa kalau tuanya kece boleh juga sih. Boleh. Apa sih? Udah bisa disajikan. Nah, kemudian dimasukin ke dalam bambu, tapi nggak boleh terlalu padat. Karena kan biasanya Dia ini kan ngembang. keras, Dia ngembang. Oke. Jadi dimasukin agak longgar gitu lah pemainnya. Oke. Kemudian ditutup seperti biasa. Dan dia dibakarnya nggak dibakar kayak gini Mama Ina. Jadi dia didiriin. Ini apinya nih. Ini api. Dia didiriin gini. Oh, harus berdiri dia. Didiriin ini dikasih tiang gitulah. Oh. Didiriin. Dibakar lah. dia nanti memuai kalau nggak salah. Diputer beberapa waktu gitu supaya Dia putar. nih. Oke. Kemudian diputar gitu. Dan kira-kira untuk masak ini bisa makan waktu 3-4 jam lah. Oh. Lama ya. Lama lumayan karena kan nggak direct dia. Iya. Pemainnya. Jadi dipanasin kan. Dia kan dia lewat panas itu lewat bambu. Iya. Oke. Kemudian sekitar 3-4 jam setelah mateng itu ditirisin lah. Oh. Karena panganan ini nggak bisa dimakan waktu panas. Oke. Nah, Harus jadi dingin malah. Didingin dulu. Oke. Didinginin, kemudian baru Kayaknya aku banyak dulu mengenal banget makanya tadi aku pasti. cerita. Nanti cerita ya. Terus ini juga banyak juga temen ini untuk makan. Apa tuh?
Biasanya kan kita makan nih umumnya pakai ini nih. Oh Tapai. ini. Ini tape uli kan? Tape. Tape. Oh ini bahaya nih kalau terlalu kelamaan nih kita mabok nih. Bisa Alkoholnya tinggi nih. bisa kayak zombie. Iya. Zombie. Oke. Zombie. Ya. Jadi ada juga orang makan ini pakai rendang. Kalau saya nggak kuat. Oh iya. Aku Nggak kuat. pernah tuh. Amak den agia den Iya. jorandang. Rendang. Ada juga dengan gulai. Oh. Gulai. Bisa ya. Ada juga Oke. dengan pisang. Oh, Pisang diapain? pakai gula Jawa. Pakai gula Jawa ada. Iya. Teman makanannya. Iya. Ada orang seperti itu. Lauk ya, lawaknya. Tapi kalau yang Pisang umum, kuma. Gimana pakai pisang? orang makan ketan pakai pisang. Ketan pakai pisang. Benar. Coba deh ntar besok. Coba sekali-sekali. Iya, Ngerasain oke. sensasi rasanya kan. Sensasi rasanya. Oke. Tapi yang umum itu dengan Ini ketan hitam. termasuk saya. Oke. Saya juga favoritnya kalau lemang atau Lemang tape tape. uli cuma dengan tape ini. Ketan, Tapi ya, yang ketan alkoholnya hitam. Ketan hitam ya. Iya jangan sampai beralkohol. Nanti Iya. kata pemain bisa tel. Oke kita siapin untuk pemainnya ya. Iya. Siap. Wah, Wah, kita membuat makanan untuk Diva ngeri. Bener. Apalagi diiringi sama saluang yo. Iya. No, bansi. Ya. Kita menyediakan makanan buat idola tuh Wah, lain loh Bi, rasanya. betul. Bener nggak? Deg-degan nih. Ya. Cara motongnya beda ya. Cara mantongnya beda emang Oh. bener-bener. Ya, Oke. silakan Maina. Coba diicip-icip Iya. Mama Ina. Coba ya. Oke. Oke. Oh, sorry. Oke, Oke. aku lepaskan dulu Ya. si daunnya. Ambo? Silakan. Udo Kadri. Thank you. Ngene. Udah Kate ya. Bahasa Minangnya thank you Iya, apaan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Ya, kasih Bukan udah. kasih ya, kasih. Jadi nggak semua bahasa Padang tuh pakai iya. Iya. Terima kasih Kayak udah. Biasanya yang nama-namain bukan orang Padang. Kayak bukit tinggi tuh bukit tinggi, Buki, ya. bukan buki ya. Ini Lamang Tapainya kok itu ada di Jakarta. Lamang Padang asli, ya. Alamatnya di Siko. Di Siko, ya. Oke. Kita bersama Diva Indonesia. Diva Indonesia nomor 101. Wow. Vina Panduwinata. Masya Allah. Aduh. Mama Ina itu datang ke Indonesia tahun 81. Jadi saya masih SMA. Enggak, aku itu aku kembali sebetulnya di tahun 79. Oh, 79. Iya betul. Itu ya pokoknya Jackson Record, ADMS, Iya. ya. Berikutnya ada Dodo Zakaria dan Iya, lain-lain ya. Dan pada saat muncul itu suaranya itu eksotis banget ya. Beda gitu sama Eksotis ya, Bu. betul, suaranya itu benar-benar apa ya? Beda banget gitu ya. Ada seraknya dan memang Iya, aku ya merasakan. punya ini ya, punya tekstur sendiri dan Iya. berbeda dari yang lain. Dan kemudian seluruh Indonesia memantau, termasuk saya masih 79, saya masih SMA pada saat itu ya. Langsung memantau, melihat ini siapa nih ya, Vina Panduwinata, oh dari Jerman. Ya, Iya. datang dari Jerman. Seru-seruan. Terus kemudian dibawa oleh Mogi Darusman. Ya, untuk temuin beberapa produser gitu. Ya, saya pengen sebenarnya cerita lebih kalau cerita Itu Mama. kan anak-anak sekarang udah bisa tinggal tahu ceritanya. Taunya cerita udah tahu. Bener. Saya justru pengen menggali Mama Ina justru karena Mama Ina pindah-pindah. Ya. Ini kan ada istilahnya third culture kid. Ini Yes, pindah-pindah karena yes, orang yes. tua adalah diplomat. Yes. Ya. Itu Betul, gimana tuh ceritanya tuh apa namanya pindah dari New Delhi? Iya, dulu kan tahun 74 itu aku 60 tuh kan meniriut ya. 60 sekian pokoknya tuh 74 aku pulang ya. Jadi aku masih 74 pulang ke Indonesia. Ya, Oke. masuk lagi ke Bogor. Itu tahun 60-an aku. Karena aku ingat banget aku masih SD ya. Jadi umur 8 tahun, 9 tahun gitu. Jadi ke New Delhi, ke India. India. Di situ kita mengadaptasi sifat-sifat Orang-orang ya India. kan, orang India seperti apa. Kemudian pulang kembali. Kemudian di tahun 74
aku berangkat lagi ke Jerman. Ke Jerman. Tapi karena SMP-nya masih nanggung, Mhm. SMP-nya masih baru 1 kuartal, Ya. aku harus selesaiin. Jadi aku yang lain semuanya udah di Jerman, akunya ke Belanda. Belanda. Wassenaar. Nyelesain, ya ke Wassenaar. Nyelesain sampai lulus Di SMP. SIN itu ya. Di SIN, Sekolah Sekolah Indonesia Netherlands. Indonesia Netherlands. Itu Netherlands. banyak banget loh. Kayaknya alumninya tuh kompak ya. Banyak ya? Banyak banget kalau aku dengar-dengar, dan kebetulan istri aku juga, ya maksud aku istri Iya. aku pernah di Wassenaar. Iya. Ada adik-adik kakak-kakaknya tuh Kakaknya tuh di SIN kan? di SIN. Aku tadi dengar-dengar gitu. Tapi itu aku lebih dulu. Iya. Aku tahun 74 kayaknya istrimu baru lahir ya. Iya betul. Gitu. Jadi di sekolah di situ, selesaikan SMP, lulus di situ. Kemudian ikut gabung dengan kakak-kakak di Jerman, masuk sekolah Jerman. Wah. Itu beda-beda bahasa tuh bagaimana tuh ya? Begitu sampai di balik ke Jerman itu, aku harus pelajari dulu bahasa Jerman. Jadi Susah. ikut Itu kan pakai masuk perempuan sekolah lagi beda-beda. sekolah khusus bahasa Jerman, kemudian baru masuk Realschule. Realschule itu kan di Jerman itu ada perbedaan memang ya. Di sana tuh ada Volksschule, Realschule sama Gymnasium. Jadi kalau mau kuliah harus Gymnasium sampai kelas 13. Sampai 4 SMA baru boleh kuliah. Tapi kalau misalnya yang ambil jurusan A boleh hanya Volksschule sampai kelas 3 SMP. Sih. Gitu. Nah, kalau aku ambilnya Realschule itu sampai 1 SMA. Itu bukan sekolah Indonesia. Sekolah Jerman. Berarti sekolah Jerman. Berarti Jerman. hidup tumbuh Yes. saat muda itu berkembang adalah dalam suasana Jerman. Ya, remajaku benar-benar Jerman banget. Itu di kota apa? Hamburg. Hamburg. Oh, bukan Berlin ya? Bukan, Hamburg. Oh, itu berarti ayah sebagai konsul jenderal Ya. di situ. Oh, I Konsul. see. Bukan konjen tapi konsul. Konsul. Ya. Oke. Konjennya Soalnya kan waktu itu kalau kota yang metropolitan itu di Berlin. kalau ininya kedutaannya kan di Bonn. Oh, di Bonn. Bonn. Oke. Kedutaannya Ini di Hamburg. di Hamburg gitu. Oke. Ya, banyak tobacco di situ ya. Apa itu? Tembakau. Oh yes, karena memang di Serutu, situ sigar segala macam. di situ ada. Jadi kami tuh dari konsulat, kemudian ada juga dari perdagangan untuk ini Indonesia. Indonesia. Atasnya perdagangan. Itu urusannya tembakau. ekspor impor untuk Ya, urusan tembakau. ambil tembakonya dari sini, Betul. terus kemudian di packagingnya di sana, Yes. dijual di Itu sana. jadi kita makanya aku punya sahabat juga yang orang tuanya justru bukan di konsulat, tapi justru khusus di, aku juga lupa itu apa ya, badan apa ya namanya gitu. Cuman aku tahu bahwa itu bisnisnya tembakau. Oke, ini di Jerman ini ya, aduh kalau saya ceritain sih cerita perang zaman dulu Jerman, Belanda, apa segala macam itu kan, itu ada situasi-situasi yang secara sejarah itu mereka Hitler banget. bukan masalah itunya, tapi ada karakter orang-orang yang menjadi culture-nya di Iya, orang Jerman gitu ya, karakternya ya memang mereka keras. keras ya, pejuang. Ya. Kalau salah ngerti bisa jadi kayak apa ya, kayak narsis ya. Oh, Kalau salah arti, tapi kalau menurut aku kalau kita melihat sesuatu itu kalau bisa kita pahami sampai ke belakangnya gitu. Jadi sifatnya mereka keras, kemudian perhitungan. ya, ya. Mirip ya? Perhitungan. Ini kalau ngomong perhitungan ini pelit nih, mirip-mirip orang Minang. Oh gitu. Enggak. Jadi kalau pelit itu kata keras loh. Makanya saya juga protes itu. Iya. Orang Minang itu bukannya, Iya. kebetulan memang podcast saya tuh mengintroduce juga, memperkenalkan atau mengingat kita Siap. sedikit budaya Minang. Siap. Stereotype orang Oke, Minang oke. karena sering merantau, berdagang, pasti punya kalkulasi Betul. di dalam hidup. Iya. Nah di Jerman pakai begitu? Iya, mereka karena gini, aku ngeliat di Jerman itu prinsipnya mereka, aku nggak mau nyusahin orang lain. Jadi aku harus save yang aku punya, Ya. aku save yang aku punya supaya aku tidak menyusahkan orang lain. Mungkin itu juga yang ada di Minang. Ya di Minang tuh kombinasi sih. Dalam konteks itu orang Minang tuh sangat pride ya. Minang pride itu dia bangga
hidupnya komunal ya, mereka senang ketemu orang Minang, tapi bukan berarti dia harus bergerombol dan bikin kampung Minang. Nggak ada kampung Minang. Oke, nggak ada. Gitu ya. Tetapi memang pada dasarnya prinsipnya agak unik ya. Di Minang itu kan harta itu menjadi urusan ibu ya. Iya. Yang suami itu justru bukan take care anaknya tapi take care keponakannya. Dia begitu jadi silang gitu, matriarki ya. Walaupun buat aku itu aneh gitu. Walaupun itu aneh. Ya kalau menurut aku memang itu aneh, tapi mungkin ya kita harus mencoba untuk memahami setiap orang. Betul. Itu punya cara berpikir yang berbeda. Yang tanda kutip di sini aku selalu meyakini bahwa pasti perhitungannya adalah untuk kebaikan secara keseluruhan. Kalau itu aku ya. Iya. Mereka disiplin berarti. Disiplin, ya. Contohnya? Jadi, kalau di Jerman begitu gitu. Aku tuh pulang dari sana tuh yang aku dapatkan itu adalah kedisiplinan. Ya. Dulu mungkin udah Kadri bisa tanya deh sama teman-teman yang kayaknya Vina Panduwinata tuh kalau namanya ada acara On time. ya on time banget. Jadi sebelum saatnya pasti minimal 15 menit sebelumnya udah nyampe. Gitu kan. Jadi terus kalau misalnya ada mau telat, walaupun mungkin telatnya cuma 4 jam, aku bisa telepon kayak ke Adi gitu ya, rekaman. Aku bisa telepon, Di maaf ya Di, aku bakalan telat nih 15 menit gitu kan. Karena aku harus ngerjain ini itu segala macam. Nah itu yang aku dapatkan dari saat aku remaja di Jerman itu. Jadi alhamdulillah ya. Jadi, kalau orang Indonesia bukan telat nggak datang. Gitu. Mama Ina tuh bilang nggak mau nyusahin orang kan? Iya betul. Jadi orang Indonesia apa? Nyusahin orang terus. Jadi gini loh, aku melihat begini, aku banyak setelah di Jerman, kemudian di India juga aku pernah waktu masa kecil itu, aku ada lihat di kemungkinan nih ya kalau menurut Mama Ina Deutsche sprechen dong. Nein, jengong kata ulah cek Sunda mah gitu. Tapi aku masih ngerti. Tapi aku masih ngerti kalau orang bicara, aku masih ngerti. Tapi untuk ini lagi karena nggak pernah dilatih ya. Iya. Gitu nggak, maksudnya kalau aku melihat di kita ini sebenarnya gini, segala sesuatu itu dalam hidup kalau menurut aku itu startnya adalah di rumah. Iya. Jadi kalau misalnya sekolah nggak bisa disalahin karena sekolah itu hanya untuk belajar untuk berkomunikasi dengan banyak publik gitu. Kemudian kalau mau belajar kan bisa di rumah sebetulnya. Tapi kedisiplinan itu bisa di sekolah juga. Tapi kalau misalnya adab, etika itu adanya dari rumah. Jadi saya sering bilang gini, kamu jangan nyalahin ini anak-anak jadi seperti ini. Ini kesalahannya adalah orang tuanya yang tidak mengarahkan dari rumah. Jadi aku gitu. Jadi kalau menurut aku budaya di kita itu, aku rasa nggak semua, nggak di Minang, nggak di Jawa Barat, nggak di Jawa Timur itu sama, terlalu memanjakan anak-anak. Pengennya nggak nyusahin supaya anak nggak susah, padahal akhirnya jadi anaknya jadi susah nantinya. Betul. Dan aku pikir makanya tadi dibilang nyusahin orang lain gitu kan. Jadi memang udah waktunya sih sekarang kita untuk kalau boleh kayak orang Jerman deh, strict gitu. Anak tuh mesti dikasih tahu mereka bahwa lebih saya kembali ya, apa punya tadi kita cerita soal Jerman gitu ya, soal Minangkabau. Pernah? Aku dulu pernah pacaran sama orang Minang. Gimana dia? Bertahun-tahun. Perhitungan nggak dia? Hah? Perhitungan nggak? Perhitungan sih enggak terlalu ya, enggak terlalu. Tapi aku tahu bahwa aku paham gitu bahwa yang jelas aku tahu bahwa almarhum udah almarhum ya. Almarhum itu tidak mau menyusahkan orang lain. Tidak mau minta tolong sama orang lain. Itu yang makanya aku lihat mungkin itu ada salah satu basic yang ada di orang Minang gitu. Jadi sebenarnya ini tadi saya sampaikan itu ada stereotype tentang pelit ya. Coba Jerman seperti itu misalnya, atau Minang ya. Cindo juga dianggap wah lu perhitungan. Kenapa? Karena memang kalau di Jerman backgroundnya berbeda mungkin ya, karena memang culture-nya culture disiplin. Kalau orang Minang itu karena memang berdagang.
Dia tuh memarket Orang dirinya, dagang, dia kan? memperdagangkan produk, memarketingkan produknya, Betul. dan pasti ada kalkulasinya. Ya. Ada yang memang dasarnya emang pelit, tapi sebenarnya karena mereka tuh nggak mau berkelebihan. Ya. Saya lihat beberapa di samping saya tuh, di sekeliling saya tuh, untuk hal-hal tertentu dia perhitungan. Tapi untuk hal-hal lain, orang Padang itu sering juga Tam. Misalnya begitu lihat mobil untuk pencitraan dia mau beli bela-belain yang mahal. Satu, dia bukan tipe itu yang besar pasar dari tiang maksain beli mobil kedua, ketiga, tapi dia beli satu tapi mahal. Jam tangan juga demikian, tapi artinya dia beli yang mahal. Ya, karena untuk ningkatin brandingnya dia. Ya. Tapi di satu sisi untuk hal yang lain dia kalkulatif. Misalnya kalau mau nginep di hotel ya dia nggak harus tiba-tiba di bintang 5 kalau nggak perlu gitu ya. Misalnya gitu atau ya seperti itu. Cindo juga demikian karena mereka kan bangsa orang yang memang berdagang ya. Bisnis. Ya mungkin itu basicnya karena berdagang, jadi segala sesuatu yang harus diperhitungkan. Ya ada benefit, ada cost-nya itu dia mesti manage itu. Kayaknya jauh dari gue ya. Gue mau berbagi mulu. Kalau Jerman sebenarnya itu bukan pelit kali ya. Bukan. Kan nggak biasa neraktir. Iya. Nggak, pada katanya dasarnya kalau ulang tahun aja malah kita yang ditraktir, benar nggak? jadi masalahnya kalau Mainnya waktu di sana kalau belanja di supermarket di Aldi atau di Norma? Ya dia di Norma di mana-mana. Di Nah, Aldi itu dua ya yang paling tidak. murah itu. Iya memang. Aku gini, kalau menurut aku orang Jerman itu nggak kayak kita kan. Kita di sini masih bisa gampang loh minta tolong sama saudara. Betul nggak? Karena nggak bisa. Di sini. Ya. Sama saudara minta Iya. tolong, Iya. sama teman bisa minta tolong. Di sana nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi Di kalau sini mau itu bisa kalau mau ya. dibilang pelit, bukan pelit Iya. mereka. Sebenarnya yang paling super aneh di sini ada hal yang paling aneh, Mbak. Ini, Apa tuh? mainnya. Orang nggak pernah kontak kita bertahun-tahun, pas kontak minta tolong kan gila itu. Nah, tapi kalau menurut aku Itu pengalaman pribadi ya bang. Iya, itu pribadi. Tapi kemungkinan besar di sini mungkin kesalahan kita, orang tua kita yang kayak gini. Ada satu bahasa yang pokoknya kamu harus nolong saudara kamu. Misalnya, harus menolong saudara kamu. Saya pernah bilang gini. Kalau misalnya saudara kita itu untuk sekolah anak atau ke rumah sakit, oke. Iya. Tapi kalau buat hidup untuk hal-hal yang lain, nggak bisa kayak untuk berdagang ya nggak bisa Nggak dong. bisa. Dagang itu ada hitungannya gitu. Jadi udah duitnya banyak tapi nggak mau nolong, nggak bisa karena kamu berdagang. Lain kalau anakmu sakit, aduh apapun yang terjadi pasti kita tolong. Seperti itulah kira-kira. Dan itu disalahartikan bahasa dari orang tua kita bahwa keluarga sama saudara harus menolong. Jadi itu disalahartikan harus menolong. Kan menolong itu sebuah kebijakan. Iya betul. Kalau terus terang ya, banyak di Dunsana Ambo ya. Tapi ini era berapa tahun yang lalu itu. Kalau tinggal di Jakarta tuh biasanya kedatangan tuh Dunsana dari kampung. Jadi pertama masih cuma berapa hari, lama-lama nginep. Kalau gue enggak, takut. Nginep di rumah gue nggak boleh lebih dari 2 hari. Kalau dia datang, gue kasih tahu. Tapi ya itulah mungkin karena kita mungkin culture-nya berbeda ya, artinya berbeda. Ya, jadi kadang-kadang juga orang Minangkabau tuh suka menolong ya. Jadi dia pengen kasih kesempatan orang-orang dari kampungnya itu supaya di Jakarta tuh seperti apa, supaya mungkin bisa lebih berkembang ya. Karena kita mungkin bisa punya akses gitu ya. Tapi memang kembali lagi itu culture. Nah di Minangkabau ini memang ya campur-campur nih. Kehidupannya komunal, menolong orang, tapi nanti dia kasih akses, nanti dia bisa supaya dia bisa merantau di perantauan ini, dia tidak terlalu susah-susah amat gitu. Itu ya. sebenarnya bagus loh. Kalau Iya, menurut aku itu bagus. Namun di sisi lain, it's depend on the person. Kalau personnya itu mengerti arti bersyukur, Ya. arti bersyukur, arti sebuah pertolongan, sebuah kebijakan, itu dia akan berkembang dengan baik. Tapi untuk person yang tidak mengerti arti bersyukurnya itu mengatakan bahwa kok kayaknya pertolongan itu adalah sebuah kewajiban. Itu yang bahaya kalau menurut aku. Oke. Sebenarnya gini, Mama Inas, sepanjang
kita tidak memanfaatkan karakter yang bagus itu sebenarnya bagus itu. Ya. Itu bagus banget. Ya, tapi jangan dimanfaatkan. Ya, Itu harus berjalan seperti biasa dan kemudian Yes. memacu kita Ya. untuk kemudian sama-sama karena kita itu di rantau orang-orang Minang ya. Gak Ya. tau kalau menurut aku sih, semua agama kan mengajarkan Ya, betul. menolong sesama, apalagi saudara, ya. Jadi menurut aku itu bagus. Namun, pakai namun, Harus kita juga harus ada remnya, Ya. dimana Harus kita bisa dipertanggungjawabkan lah. ya, dan kita mengingatkan bahwa dia mengingatkan mereka itu untuk bahwa kamu harus tahu bahwa ini sebuah kebijakan, Oke. kebijaksanaan, bukan sebuah keharusan. Ya. Saya pulang ke Kampung. Terus kemudian saya melihat, ini kita kembali ke, ini karena kita bahas tentang Minangkabau. Murah loh semua makanan. Saya makan berempat, itu cuman 100 ribu. Ya. Makanan masih ada yang harganya 25 ribuan gitu. Karena kita udah di Jakarta ya, Karena kita udah di Jakarta. Karena aku juga merasakan ke daerah Jawa gitu ya, Murah banget. kaget gitu. Nah, makan sekian banyak, hah? Bayarnya 700 ribu gitu kan, tapi banyak kan gitu. Iya. Tapi emang ya Murah banget. di luar Ini Ya. Jakarta Nah, dapat maksud salam saya ya. poinnya Tam, wah gue bisa tinggal di sini dong. Ya, di Minang murah semuanya. Tapi gue lagi berpikir, tapi gue kerja apa? Karena UMR-nya kecil. betul. Jadi ekonomi itu nggak berputar. Betul. Memang murah cost of living, tapi juga untuk mendapatkan Tapi revenue. yang salah ya, murah itu kan ukuran kita. Ya ukuran kita. Ini andai kita yang udah di Jakarta, Iya, jadi kita switch pindah ke sana dan bekerja di sana, itu bisa terjadi bahwa pertumbuhan presentasinya kecil. Ya. Tidak berputar ekonomi. Kenapa sebabnya? Karena orang-orang perantau yang berhasil orang-orang Minang yang berhasil di Jakarta nggak pulang, Tam. Mereka udah asik di sini. Memang Minang bangsa perantau, tapi kritiknya nggak bawa uang pulang dan tidak melakukan investasi. Ya, sehingga harus ada yang take care di situ. Ya masyarakatnya, para pengusaha-pengusaha yang sudah berhasil, yang mau reinvest di situ dan sebaiknya pemerintah. begitu ya. Sebaiknya Harusnya begitu, ya. sehingga akhirnya ya ekonomi tumbuh. Nggak bisa kita, wah murah banget makanan satu makanan, saya makan katupe pitalah itu murah banget gitu. Wah enak banget nih. Tapi makan berlima, makan berapa cuman 100 ribu gitu ya. Iya. ada satunya nggak enak di Padang. Nggak ada restoran Padang. Oh iya. Adanya rumah makan. Adanya rumah makan. Ngomong-ngomong tahu nggak? Kalau kita bicara makanan Padang, aku tuh dulu Makanan pernah. Minang. Sorry, makanan Iya. Padang, Minang ya. Iya. Oh iya Minang. Iya, nggak Oke. So aku tuh punya trauma sempat waktu pulang dari Jerman. Aku trauma. Mohon maaf mungkin itu keteledoran sebuah restoran, di mana mungkin nggak bersih. Oh sih. Oke, jadi waktu aku makan kok ada belatung. Oke, semenjak itu bayangin si anak Jerman baru pulang lihat belatung ya, Bu. Terus Trauma. jadi ya kan, terus aku jadi setraumanya enggak mau makanan di restoran ya di sini. Nah, walaupun aku pacaran lama ya sama orang Minang, tapi hanya kalau di rumahnya aku makan. Tapi kalau misalnya di restoran aku sama sekali nggak mau. Nah, yang bikin aku mau makan ini Siapa? makanan Minang ini di restoran itu justru suamiku yang orang Kemudian Jawa. yang orang Jawa. Dia senang makan makanan Jadi Minang. pada dasar itu waktu itu dia harus rally kan gitu. Rally. Nah, kalau ke Lampung gitu kan pagi-pagi kita mesti sahur kan. Terus dia berhenti di restoran terus aku bilang, "Maaf aku kan nggak bisa gitu." "Ya terserah, kalau kan kamu harus sahur gitu. Nanti aku pilihin sama kamu mana yang kira-kira aku aman." Jadi dicari yang kira-kira aman aku. Akhirnya mau nggak mau aku makan sampai sekarang jadi aku alhamdulillah anakku juga suka rendang sekarang. Aduh. Oke, Mama Ina. Siapa yang pertama manggil Mama Ina? Temen-temen? Gini. Jadi ini juga aku ingin mengingatkan kepada kita semua. Don't you ever think that you are better than younger people. Ya. Ya. Jadi ide-ide yang lebih muda itu
lebih match sama zamannya. Iya. Jadi jangan merasa bahwa gue lebih tahu gue daripada lu masih muda, gue udah pengalaman banyak. Yes, tapi ada beberapa hal yang kita nggak tahu. Nah, saat itu aku kan nggak pernah mau, aku tuh nggak pernah mau jadi juri. Karena nggak tega gitu kalau untuk menjudge orang, itu nggak tega. Nah waktu itu Ine kan dulu kan Ini manajer, marketing manajer. Dulu kan manajer ibunya Ajeng almarhumah. Almarhumah. Oke, mungkin udah kadri ingat. Nah kemudian anaknya. Nah Ine ini yang bilang gini, Mam, ayo dong Mam, kata dia, aku pengen ngerubah deh dari panggilan si burung camar ke Mama Ina gitu, pakai cara mau nggak jadi juri Mam gini-gini. Karena yang dijuriin saat itu adalah artis-artis. Itu acaranya apa aku lupa ya festivalnya. Nah itu karena artis-artis ini kebanyakan manggil aku Mama Ina. Karena mereka muda-muda. Iya kan banyak muda-muda, yang nggak muda juga manggil Mama Ina Ya, gitu kan. Ikutan. Nah akhirnya iya Mama Ina, ya Mama Ina. Akhirnya seluruh Indonesia panggil aku, nenek-nenek pun manggil aku Mama Ina kan di mall gitu, hai Mama Ina gitu kan. Yeah. Jadi benar-benar dia berhasil merubah dari panggilan si burung camar ini menjadi Mama Ina. Nah jadi maksud aku tuh ini salah satu yang apa ya bisa dikatakan keberhasilan anak kita membuat program sampai saat sekarang ini. Aku bisa di acara Pesta Pora, di Java Jazz, ataupun di yang Prambanan itu semua dia. Kenapa? Karena perjuangannya ini mempersatukan aku, mengkolaborasikan aku dengan pemain band. Yang anak-anak muda, yang number one. Yeah. Nah itu sebuah perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh Ina. Dan itu bisa dilakukan sama dia karena apa? Karena aku memberikan kepercayaan kepada dia. Lakukan kayak gini aja, rambutnya jangan begitu Mam. Kalau bisa rambutnya seperti ini. Mam bajunya kalau bisa seperti gini deh. Jadi aku berusaha mencoba mengadap apa yang mereka tahu. Jadi jangan usahakan selalu jadi manusia, jangan ya gua paling tahu. Yeah. Number one itu. Makanya aku kalau jadi juri selalu bilang, don't you ever think that you are better than others. Yeah. Selalu yang the best, mau orang lain lebih rendah dari aku atau lebih jelek dari aku. Nah itu poin aku. Mungkin salah satu banyak yang nanya, Mama Ina kok sampai sekarang Mama Ina udah umur 66 tahun kok masih berkiprah lagi. Sekarang 66. Aku 66. Jadi aku bersyukur karena mungkin ini yang aku bisa sharing kepada semua adalah setiap aku perform, apakah itu untuk perusahaan atau apa, aku selalu mengingatkan, Bapak-bapak please dengerin anak-anak muda itu. Ya. Insya Allah. Salah satunya, mau tahu nggak siapa? Indro Pakop. Waktu itu anaknya bilang gini, Mama Ina papa deh, gak mau begini begitu gitu. Terus aku bilang, karena kalau panggil Joy aku. Karena sahabatan sama suami kan. Mas Joy, dengerinlah tuh anak-anak. Anak-anak tuh lebih tahu lah dari kita. Ikutin apa yang dia ini. Kayak misalnya pakai bajunya seperti apa, harus bagaimana, mau jadi juri. Sekarang dia sama aku gak mau jadi juri tadinya. Coba deh, ikutin deh. Mereka lebih tahu zamannya mereka. Kita tuh. Akhirnya udah, lihat kan sampai sekarang beliau masih ada. Indro. Karena itu kuncinya adalah dengerin anak-anak. Betul. Gitu. Gen Z sekarang. Yes. Punya Gen Z. culture berbeda. Walaupun Riot yang hadapinnya. Karena waktu itu aku ingat lagi ngomel-ngomel sama Gen Z. Tapi mungkin memang karena dunianya berbeda. Tapi yang paling penting itu kita itu kan berkomunikasi ya. Yes. Ya, yang angkatan kita dengan Gen Z, caranya aja yang berbeda. Tapi sebenarnya tujuannya sama. Tinggal masalah ini aja kadang-kadang definisi attitude-nya berbeda ya. Betul. Kan kayak teman aku seorang pengusaha mengatakan pokoknya gue gak mau lagi pakai Gen Z di perusahaan gue, rusak perusahaan gue. Aku bilang ya nggak usah diratain semua juga dong. Tapi memang ya kita berusaha aja untuk
memahami, dan aku selalu setiap tampil aku selalu mengingatkan, hai Gen Z, tunjukkan kepada dunia bahwa kamu bagus. Ya, karena ada beberapa yang mengatakan kalian gak bagus. Tolong Mama Ina minta kalian tunjukkan. Dia mesti mereka. present. Mereka tuh pintar-pintar tahu. Dan sekarang dalam musik ya, alhamdulillah loh, aku melihat banyak anak-anak sekarang yang kembali kayak zaman-zaman kita dulu, memakai kata-kata yang puitis. Tuh. Di sini kan ada Gitaf, ada Putri, Feby, ada Nadine, ada Barsena, ada siapa, Ardito, kemudian si Rizky, kan banyak banget gitu yang. Banyak sering juga collab kan ya Mama? Iya, akhirnya aku berusaha untuk, kan kata bahasanya gitu, kalau kita mau mengerti anak-anak kita harus coba untuk bergabung. Aku pernah nonton sih waktu teman-teman 11 Kreatif bikin acara ada Mama Ina. Ya, dan pada saat itu memang penampilan Mama Ina itu memang ya juga banyak Gen Z yang nonton tuh mereka juga merasa seneng gitu ya, karena mereka tuh ya menyatu gitu ya dengan karya-karya yang dibawakan oleh Mama Ina yang lama, yang udah sebenarnya udah jadi legend. Saya pengen tanya Mama Ina, menurut Mama Ina, siapa orang-orang yang mempengaruhi atau mungkin berjasa, walaupun sifatnya bukan berjasa dalam konteks mempopulerkan atau apa gitu ya, tapi lebih kepada kolaborasi yang kira-kira membuat Mama Ina sampai dengan saat ini. Seperti siapa orang-orang yang memang banyak loh, sebetulnya banyak sekali teman-teman. Kayak pertama kali aku ya pasti ya, waktu itu kan Citra Biru pertama kali memang beda sendiri katanya. Itu Adi kan? Oh, itu belum. Itu masih Billy ya? Rudi Gagola sama Billy Budiarjo. Billy Budiarjo, oke. Iya, gitu. Rudi Gagola, oke. Rudi. Ya, oke, tahu, saya kenal. Ya. Terus yang kedua, album kedua itu baru mulai dengan ADMS. Asik. Setelah itu terbentuk satu itu karena ketemu atau ketemu di tempat lain atau karena di Jackson sama? Di Jackson. Oke. Karena di Jackson. Jackson Jadi Arif, ya. dia kalau nggak salah sama Ikang bikin satu staff. Ya, staff. Bintang tamunya Mama Ina. Bintang tamu aku. Nah, disitulah Adi. Itu 81-an. Betul. Karena aku juga baru mulai kan. Aku baru lulus SMA. Aku 80 itu baru mulai. Iya. Gitu. Jadi ya Tuhan kalau memang mau kasih jalan ada aja gitu ya. Jadi setelah sama Adi banyak sekali jasa. Tapi banyak juga yang jasa buat aku, banyak sekali yang berjasa. Karena aku alhamdulillah kalau aku ini ada satu saran atau apa, aku coba untuk keep. Misalnya kalau kayak cara bernyanyi. Cara bernyanyi itu Odi Agam misalnya. Odi Agam. Nah kalau nyanyi tuh ambilnya begini seperti ini gitu ya. Karena aku kan nggak pernah belajar vokal gitu, nggak pernah. Memang jadi itu karunia Tuhan banget tuh. Iya, gitu. Timbre dan tekstur vokalnya Mama Ina tuh beda banget ya. Dulu aku sempat waktu awal-awal adalah, tapi aku nggak sebut nama ya. Ada yang bilang apaan sih tuh penyanyi, nafasnya kedengeran kayak gitu kan. Terus aku cuman bilang gini, gimana caranya kekurangan kita itu menjadi satu kelebihan. Itu kan kelemahan sebetulnya, kedengeran nafas kalau nyanyi. Tapi jadi satu kelebihan aku. Jadi kayaknya orang-orang gitu, kalau nafasnya itu nggak kedengeran bukan Vina gitu. Jadi gimana caranya? Karena menurut aku Tuhan berikan pada kita tuh apapun itu pasti ada manfaatnya gitu. Jadi kalau kekurangan kita itu kita bisa poles menjadi satu kelebihan, insya Allah itu berhasil gitu. Mama Ina, ya teman-teman. Jadi ada situasi ya berapa bulan terakhir itu kok penyanyi-penyanyi sama pencipta lagu tuh ada sedikit, kalau kata Atik Sibi itu kayak work class. Jadi teman-teman itu agak pusing sih ya, pusing melihat situasi yang kita nggak bisa hindari. Betul. Ya. Sedemikian pressure-nya ya, bahkan masuk ke dalam otak kita sampai kemudian ke kehidupan sehari-hari kita. Pada saat kurun waktu tertentu kita mikirin itu aja, berdebat mengenai pasal dan lain-lain ya. Nah kemudian tentunya seperti kita ketahui terbentuklah tim visi, tim aksi. Nah, sebelum itu sebenarnya saya ingat banget ya, ada situasi bahwa waduh ini ada suatu pertemuan di kementerian, ada Ahmad Dhani
Iya. Terus ini mesti untuk buat Teker Ahmad Dhani ini Once bocorin, panggil Mama Ina. Jadi Mama Ina ini karena mungkin sering ketemu ya. Jadi Dhani itu juga mengagumi Mama Ina as a person and as a musician ya, penyanyi ya. Iya. Kayaknya pernah kolaborasi ya. Jadi akhirnya, tapi sebelum ini saya mau terusin sedikit ya. Jadi tiba-tiba datanglah Mama Ina yang tidak diperkirakan oleh Madani. Dan Madani bilang, wah kok ada Vina Panduwinata nih. Dibilang Oh, gitu. yang waktu pertemuan. Pada saat itu yang ya. pertama di Kementerian di Kumham gitu ya. Iya. Saya diceritain teman-teman yang bocorin Once karena Once tahu panggil Mama Ina di dukunnya Ahmad Dhani Mama Ina. Silakan. Jadi tanggapannya gimana? Jadi Mama? gini, kalau aku tuh berusaha karena selalu memisahkan. Ya, Memisahkan bahwa kayak aku sayang banget sama Dhani. pasti. Aku bilang sama Dhani, Dan mama tuh sayang banget sama kamu. Cuman gak tahan, gemes sama bacot kamu gitu. Jadi aku coba untuk memisahkan. Coba. Gitu ya. Panas langsung ya rasanya. Jadi aku Enggak, coba kok gue memisahkan. baik-baik aja Mbak Dhani. Jadi memisahkan. At that time, waktu itu kan Dhani bilang, pokoknya kalau Once nyanyiin urusannya pengadilan deh gitu. Terus aku bilang, Dan kalau mama yang nyanyiin gimana? Gitu kan, kalau mama yang nyanyiin, kalau mama Ina mau 20 lagu juga boleh. Loh kalau gitu itu pribadi dong, bukan artinya nggak bisa digabungin dengan sebuah apa ya? Menjadi suatu aturan. Iya, sebuah Ya, aturan. karena kita aturan untuk semua nih publik. Betul, jadi maksud aku ya aku ngingetin bahwa dan itu jadi satu itunya sebenarnya pribadi sulit untuk ini kan ke dalam peraturan gitu kan. Jadi itu harus kamu pisahkan seperti mama sayang banget sama kamu tapi aku kesel banget sama bacot kamu. Mama harus pisahkan itu, gak mungkin aku menjadi buang muka sama kamu hanya kamu punya cara yang seperti itu. Misalnya kayak kemarin misalnya ketemu sama anak-anak gitu. Harus pisahkan. Misalnya visi sama aksi. Kita punya perbedaan dalam pandangan. Ya kita cari solusinya. Udah mau hampir sampai kan? Udah ya mau kan? akhirnya. Kita cari solusinya, jangan buang muka. Kayak gitu tuh nggak boleh. Betul. Kalau kita saling buang muka, itu nggak akan ada solusi yang baik. Gitu. Jadi kalau menurut aku, alhamdulillah anak-anak udah mulai mencari solusi yang baik. Betul. Kayaknya almost there. Yes. Ya ini melibatkan banyak macam ya. Aku pikir kayak kalau penyanyi atau musisi itu karena mungkin public figure ya followernya sampai jutaan itu kayaknya kalau ada permasalahan semua ikut guncang gitu ya. Orang penyanyi sama pencipta itu kayak suami sama istri yang melahirkan anak itu lagu. Iya. Yang dipopulerkan. Jadi menurut aku sangat tidak bijak gitu seorang bapak dan seorang ibu gara-gara si anak terlahir ini menjadi jadi satu itu sangat nggak oke gitu. Jadi menurut aku udahlah kita sama-sama punya jasa, jangan lupa juga usaha dari si penyanyi, jangan lupa juga perjuangan pencipta membuat betul. itu jadi kita sama-sama lah. Gitu. Pernah dilarang nggak nyanyi? Aku kalau dilarang nggak pernah. Langsung dilarang pencipta itu? Aku nggak pernah. Cuman misalnya dapat komplainan gitu. Aku dapat komplainan kenapa ya kok jadi seperti itu, mungkin karena masalah aransemennya gitu. Nah kalau mamanya lebih seneng udah kalau nggak suka bilang deh sama aku. Langsung, ya. Bukan di sosmed dong. It's not nice kalau menurut aku. Kalau begitu di depan kok baik-baik aja. Kenapa di situ? Jadi aku ambil kasih pelajaran misalnya. Oke deh aku nggak nyanyiin lagumu. Aku coba untuk tidak nyanyiin lagumu. Supaya kamu tahu bahwa selain lagumu ada pencipta-pencipta lain juga kok yang bersama aku. Jadi aku bisa menyanyi lagu yang lain misalnya seperti itu. Itu buat pelajaran aja buat aku. Tapi aku nggak marah. Buat aku sih aku nggak marah. Ya itu memang Mama Ina tuh image-nya tuh di teman-teman tuh itu sangat positif gitu ya. Jadi teman-teman juga mengapresiasi semua langkah dari Mama Ina pada saat memang berusaha untuk menengahi situasi yang mungkin tidak baik ya. Dan saat ini sudah mulai kelihatan ada jalan untuk kita mencari solusi. Satu pertanyaan terakhir mungkin Mama Ina. Mama Ina sempat terpikir, aku rasa lagu-lagu Mama Ina itu juga ada di Malaysia atau di Singapura atau di Brunei. Iya. Pernah terpikir untuk kemudian udah pernah sering untuk konser di Malaysia? Kalau dulu kita memang
kita kebanyakan ya, yang zaman-zamannya Mama Ina tuh dulu sering di Malaysia, di Brunei. Ya, karena ada pasti pernah juga mungkin satu frame atau satu panggung sama Sheila Majid misalnya. Iya, sama Sheila. Jadi malah Sheilanya yang satu frame Mama Ina di sini kan. Di sini, Gitu. oke. Kalau nggak salah di Fasi waktu itu acaranya. Oh, sih. Gitu ada. Tapi ya satu panggung di Malaysia, mudah-mudahan ini bisa terjadi. Ya, Karena oh, ini justru masih belum ya? justru belum. Sayang banget ya. Aku pengen banget, justru ini cita-cita kita Iya, berdua. Yuk kita kemarin kan Sheila Majid kan baru juga sempat show, aku dia bilang Mama Ina kapan deh kita ini. Ya udah nanti insya Allah kalau Tuhan izinin nanti kita bisa Ya. collab di satu. Keren sih, karena dua-duanya menurut aku tuh punya karakter suara yang Berbeda khas banget. Khas banget gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa tercapai. Mama Ina masih terus menyanyi dan memberikan inspirasi untuk generasi muda di Indonesia. Amin. Ya. Dan tetap saya harapkan Mama Ina tuh sehat, ya. Sehat walafiat ya, karena banyak teman-teman kita juga sakit ya, Ya sakit. beberapa kali ini. Dan dalam konteks ini satu yang mungkin saya catat dari pembicaraan sama teman-teman, sama Arman, Mama Ina juga ada di GAS. Iya. Ya, GAS Gabungan Artis Seniman Sunda yang banyak memberikan bantuan-bantuan terhadap Betul. Kami juga musisi-musisi kita yang mencoba untuk- unfortunate. Iya. Ya. Sekarang kan banyak kejadian-kejadian yang Masya Allah terjadi di beberapa tempat ya, di Sumatera, Iya. di Jawa Sumatera Barat, Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. ya, dan juga di Jawa Barat Ya. udah mulai sekarang kan. Saya dengar juga ada di sana. Jadi menurut aku ini mungkin ya juga sebuah peringatan dari Tuhan bahwa manusia cobalah lebih berhati mulia menghadapi kehidupan ini. Jangan saling Ya, berbuat baiklah dan harus Berbuat baik, ramah betul. terhadap lingkungan Insya supaya Allah. lingkungan ini alam tidak marah kepada kita ya. Alhamdulillah gas ataupun visi mencoba melakukan sesuatu untuk membantu. Ya, teman-teman juga sekarang sedang mungkin to let you know bahwa Tompi, Irma Huta Barat, dan saya akan menginisiasi dalam waktu dekat, nanti dibantu sama Tevi juga ya. Iya. Bandnya Tevi itu audiensi, itu Iya. band yang siap untuk bawain lagu 100 penyanyi. Ya. Dulu Dalam aku waktu kalau dekat. nyanyi sama audiensi itu 30 lagu. Ya kan? Hatam semua. Oke, kita doakan teman-teman Dunsana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh ya dilindungi Tuhan ya. Amin. Kita doakan dari sini ya. Oke, Vina Panduwinata, Mama Ina. Sabana mantap.